Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lestari dari manajemen 22J. Di sini saya akan podcast mengenai asuransi penjaminan risiko. Apa itu reasuransi? Reasuransi adalah sistem pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain. Dengan kata lain, reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis reasuransi. Ada 4 jenis metode reasuransi yang digunakan di Indonesia, yaitu ada terti, yang kedua fakultatif, yang ketiga fakultatif obligator, yang keempat post. Dan di sini ada tujuan reasuransi. Yang pertama, kapasitas boosting, removal of uncertainty, yang ketiga confidence, yang keempat catastrophe protection, yang kelima spread of risk. Dan ada keuntungan reasuransi bagi perusahaan asuransi. Yang pertama, perlu mengalihkan risiko yang besar. Pertama, perusahaan asuransi menanggung risiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagai risiko tersebut. Yang kedua, ada mengelola kas perusahaan asuransi lebih besar longgar. Kedua, setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia. Takut-takut nasabahnya bakal mengajukan klaim dalam waktu dekat. Dan ada juga cara kerja reasuransi. Sama halnya seperti perusahaan asuransi pada nasabah, perusahaan asuransi yang menggunakan fasilitas ini juga harus mengeluarkan premi untuk mengalihkan risiko tersebut. Namun, tentu angkanya berada di bawah besar premi yang didapat dari nasabah asuransi atau pemegang polis, sehingga ia bisa mengaku keuntungan dalam menangani keperluan kliennya. Penyambung asuransi, beberapa perusahaan asuransi bisa bergabung untuk mengelola asuransi yang sama. Dan di sini saya akan menjelaskan cara kerja reasuransi. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan asuransi dan reasuransi. Yang pertama, persamaan asuransi dan reasuransi terlihat dari cara kerjanya yang mengambil alih atau transfer risiko. Yang perusahaan reasuransi memiliki beberapa perbedaan dengan asuransi. Berikut ini perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, hubungan dengan nasabah. Yang kedua, segmen nasabah. Dan di sini yang terakhir ada contoh perusahaan reasuransi di Indonesia. Ada 4 poin contohnya. Yang pertama, PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. Yang kedua, PT Reasuransi Indonesia Utama Persero. Yang ketiga, PT Reasuransi MyPart Indonesia. Yang keempat, PT Reasuransi Nasional Indonesia. Segitu saya yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya kalau ada salah mohon maaf dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.